Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidi Utami dengan NRP 1840 10.095 dan teman saya Rangga Ramadan dengan NRP 1840 10 1000. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia dengan membahas apa yang akan terjadi dalam dunia bisnis pada tahun 2030, yaitu ada ancaman atau threat. Ancaman atau threat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada disrupsi. Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan adanya 4 masalah utama yang dihadapi pengusaha di tengah hantaman pandemi corona. Mulai dari lesunya ekonomi, kesulitan mendapat order, mahalnya biaya operasional, hingga bahan baku produksi yang makin mahal. Masalah utama menurut pengusaha adalah ekonomi yang lesu dan makin susah dapat order atau proyek. Lalu mahalnya biaya operasional, harga bahan baku juga makin mahal. Indikator Politik sendiri menggelar survei terhadap 1.176 pengusaha pada 7 sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, dan eceran mobil dan sepeda motor, serta pengangkutan dan pergudangan secara nasional. Dari survei tersebut, didapatkan 4 masalah yang paling banyak dikeluhkan. Lesunya perekonomian, baik nasional dan global, menjadi masalah bagi 38 orang pengusaha. Mengalami kesulitan keuangan, keterbatasan lapangan pekerjaan karena kegiatan bisnis yang lesu, akibat dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, menyebabkan berkurangnya pemasukan rumah tangga di saat harga berbagai kebutuhan sehari-hari cenderung meningkat. Akses untuk mendapatkan layanan besar sosial juga semakin sulit di saat pandemi, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh pangan berkualitas untuk gizi yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi anak. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Rangga Ramadan. Selanjutnya, ada peluang. Yang pertama, Indef menilai bahwa tidak lama lagi Cina akan menjadi negara dengan ukuran ekonomi terbesar di dunia. Produk domestik bruto (PDB) dari negeri tirai bambu terus berkembang seiring makin kuatnya posisi ekonomi di kancah global. Kedua, Indef menilai bahwa Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa akan lebih banyak menggunakan instrumen politik dan militer untuk tetap memiliki pengaruh ekonomi di kancah global. Selain itu, negara-negara itu pun akan memainkan pengaruh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Ketiga, akan terdapat 3 isu pokok yang menjadi pusat pertempuran negara-negara di dunia, yaitu isu demokrasi, globalisasi, dan digitalisasi. Agenda demokrasi akan terus-menerus mengalami evolusi untuk penyempurnaan. Keempat, dalam hal moneter akan terjadi persaingan sengit antara mata uang konvensional dengan mata uang digital atau aset kripto. Mata uang kripto terus berkembang meski terdapat pembatasan atau bahkan pelarangan dari sejumlah pihak. Kelima, kawasan Afrika Timur Tengah dan Amerika Latin dinilai belum akan memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Indef menilai bahwa hingga 2030 perekonomian masih akan didominasi oleh Amerika Serikat dan Asia Timur. Itulah presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.